usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas. 5 Dari 100. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak De Sindiran Sindirun. Dan tentunya Pak De selalu berharap ada diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah di manapun Anda berada, baik di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Oke. Ya oke, sukses selalu buat Anda semuanya. Oke, dan langsung kita berikan suatu informasi di mana sesuai tadi yang kita tonton bersama, penilaian terhadap Pak Prabowo oleh Pak Ganjar dan Anies sungguh keterlaluan. Bagaimana seorang Ganjar yang saat ini tidak punya jabatan apa-apa, dan demikian juga Pak Anies Baswedan bisa memberikan nilai yang sangat rendah kepada Menhan Pak Prabowo Subianto yang sekarang sedang menjabat sebagai Menteri Pertahanan, di mana Anies memberi nilai 11 dari 100 kepada Pak Prabowo sebagai Menhan yang sedang berkuasa alias menjabat, sedangkan Ganjar memberi nilai 5. Dan atas kesombongan mereka berdua, atas Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kepada Prabowo Subianto, masyarakat di Gresik ya memberikan nilai yang sangat telak sesuai dengan apa yang mereka nilai kepada Bapak Prabowo Subianto. Di Gresik ini ya, kalau kita lihat ini di TPS Desa Duduk Sampean, Kecamatan Gredek ya, Gredek itu ya, di mana Anies Baswedan mendapatkan nilai 11 dan Prabowo Subianto mendapatkan nilai 202. Dan kita lihat di sini ada Ganjar Pranowo mendapatkan nilai 5. Hal ini sungguh tepat sesuai dengan apa yang mereka nilai kepada Bapak Prabowo Subianto. Di sini dikatakan kesombonganmu akan menghancurkanmu, ya. Dan tentunya ada yang komentar dari berbagai macam warga masyarakat, di mana di jagat Twitter alias X ada Toto juga mengatakan, gua nggak ngerti logika pendukung 02 ini deh. Berarti kalau guru lu ngasih nilai 5/100 matematika ke lu, atau gua ngasih red film 11 dari per 100, berarti sombong begitu. Terus nanti gua atau guru lu kena karma dan hancur begitu. Ini tentu bukan pendukung Prabowo yang mengatakan seperti ini. Namun demikian bukan masalah karma ataupun hancur begitu, namun demikian adalah masalah etika. Kita berbicara masalah etika. Dan tidak pantas lah dari segi senioritas, ya kan, Pak Prabowo lebih senior dari Pak Ganjar ataupun Pak Anies. Apakah tidak sebaiknya memberikan suatu sanjungan kepada orang yang kita anggap sebagai lawan debat? Kita bahkan kalau memberikan suatu sanjungan atau nilai yang bagus kepada orang yang kita anggap sebagai lawan, itu malah kita diberikan suatu nilai yang positif oleh warga masyarakat. Seperti yang dilakukan Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak pernah memberikan nilai yang rendah kepada siapapun orangnya. Pak Jokowi tidak pernah membalas orang-orang yang menghina, menghujat, ya kan, merendahkan, mengolok-olok, tidak pernah membalas. Namun demikian masyarakatlah yang memberikan suatu penilaian, masyarakatlah yang membalas. Sebagaimana dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang, Pak Prabowo tidak membalas, bahkan kelihatannya tersenyum kecut ya, mungkin agak kecewa begitu. Namun demikian dia tidak membalas atas nilai yang diberikan oleh Pak Ganjar dan Pak Anies. Hal itu mendapatkan suatu nilai yang positif oleh masyarakat, sehingga ada semacam rasa iba, kasihan begitu ya, sehingga bukan Pak Prabowo yang membalas, tetapi rakyatlah yang membalas dengan dipermalukan seperti di TPS ini, di TPS Duduk Sampean. Itu Pak Anies mendapatkan 11 suara,
Prabowo Subianto yang dihina, direndahkan atau dijelek-jelekan oleh Pak Anies ataupun Pak Ganjar mendapatkan nilai 202, sedangkan Pak Ganjar hanya mendapatkan nilai 5 dari desa alias TPS itu. Ini sungguh suatu hal yang sangat luar biasa. Sesuatu hal yang kalau kita mempermalukan orang lain, kita akan dipermalukan juga. Kalau kita mempersulit orang lain, kita akan dipersulit juga. Tetapi kalau kita banyak memberikan suatu kemudahan kepada orang lain, memberikan banyak sedekah, memberikan kelapangan kepada orang lain, kita juga akan diberikan sesuatu juga oleh alam semesta, oleh masyarakat, oleh Tuhan, oleh Allah ya, yang memberikan imbal balik. Itu adalah suatu hukum yang sudah menjadi hal yang sangat lumrah di berbagai macam agama dan sebagainya. Itu sudah suatu hal yang sangat lumrah. Apabila kita mempersulit orang lain, diri kita lah yang akan dipersulit. Dan dari Versau juga mengatakan karena yang ngasih nilai nggak punya kompeten, ya menteri pecatan kasih nilai ke yang masih menjadi menteri dan bisa naikkan peringkat TNI, makanya menjadi kelihatan sombong. Ya betul ya. Sebetulnya Pak Prabowo tidak pernah memberikan nilai katanya. Seperti Pak Prabowo katakan, tidak kapasitas saya memberikan nilai kepada Anies ataupun Prabowo. Begitu kata Pak Prabowo. Sungguh luar biasa. Pak Prabowo sudah belajar banyak dengan Pak Jokowi bagaimana berpolitik di Indonesia. Di mana di Indonesia adalah masyarakatnya yang begitu agamis, masyarakatnya yang begitu sosialis, sosial tinggi maksudnya ya. Maksudnya masyarakat yang agamis, masyarakat yang gemar beribadah, bersedekah, dan lebih banyak masyarakatnya yang punya empati begitu ya, sehingga apabila kita itu direndahkan, dijatuhkan, tetapi banyak masyarakat yang memberikan simpati begitu ya. Oleh karenanya Pak Jokowi menang dalam pemilihan kepala daerah di Solo 2 kali. Itu juga karena faktor kinerja baiknya, tidak pernah menjelek-jelekan orang lain dan selalu memberikan nilai positif, hormat kepada orang yang menghardiknya. Bagaimana Pak Jokowi waktu itu dihardik ya, boleh dikata direndahkan oleh Pak Gubernur Bibit Waluyo ya waktu itu ya. Tetapi Pak Jokowi mencium tangannya. Itulah balasan yang baik. Balasan atas kerendahan hati kita, maka kita akan diangkat oleh warga masyarakat. Namun demikian apabila kita sombong, maka balasannya adalah kita dihancurkan. Sudah banyak sejarah yang mengatakan kalau kesombongan adalah awal daripada kehancuran. Bagaimana malaikat di surga diusir dari surga gara-gara tidak mau sujud sama Adam. Maka malaikat itu dipanggil atau disebut sebagai iblis begitu karena atas kesombongannya itu. Oke. Saya kira sekian dulu, terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.